Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matematika Keuangan Syariah ingin menyampaikan materi kami tentang anuitas di muka dan anuitas ditunda. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Untuk yang pertama ada Faza Khairunisa, yang kedua ada Siti Khairul Mutamimah saya sendiri, yang ketiga ada Mbak Agnes Milalistanti, dan yang keempat ada Mbak Tri Wulandari. Adapun pembagian materinya yaitu yang pertama materi anuitas di muka nilai sekarang yang akan saya sampaikan. Yang kedua anuitas di muka nilai akan datang yang akan disampaikan oleh Mbak Faza Khairunisa. Dan yang ketiga yaitu anuitas ditunda nilai sekarang yang akan disampaikan oleh Mbak Agnes Milalistanti. Dan yang keempat yaitu anuitas ditunda nilai akan datang yang akan disampaikan oleh Mbak Tri Wulandari. Masuk ke materi yang pertama yaitu anuitas di muka nilai sekarang. Sebelum masuk ke anuitas di muka nilai sekarang, perlu kita ingat pengertian dari anuitas atau annuity adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jumlah yang sama setiap periode dalam jangka waktu tertentu. Bisa disebut juga dengan cicilan. Sedangkan anuitas di muka adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama yang dilakukan setiap awal periode. Adapun persamaan untuk menghitung nilai anuitas di muka. Yang pertama untuk menghitung nilai anuitas di muka itu sendiri dengan rumus PV-DU atau anuitas di muka nilai sekarang sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 ditambah I, di mana I itu adalah tingkat bunga per periode dipangkatkan dengan min N plus 1. Min N di sini adalah jumlah periode. Kemudian dibagi dengan I atau tingkat bunga per periode, ditambahkan lagi dengan 1. Kemudian dikalikan dengan A. A di sini adalah anuitas pembayaran per periode. Sedangkan untuk mencari anuitas pembayaran per periode dapat dihitung dengan persamaan PV per 1 min 1 ditambah I pangkat min N plus 1 per I ditambah 1. Dan untuk jumlah periode dapat dihitung dengan N sama dengan log 1 dikurangi PV dikali I per A dibagi lagi dengan log 1 plus I. Dan yang terakhir, untuk mencari tingkat suku bunga dapat dihitung dengan persamaan PV maksud saya per A sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkatkan N dibagi dengan I. Dengan keterangan di mana PV atau present value itu adalah nilai pembayaran anuitas di muka nilai sekarang, dan N adalah jumlah periode, I tingkat bunga per periode, dan A adalah anuitas pembayaran per periode. Adapun untuk contoh soalnya, misal seseorang akan menerima uang setiap bulan yang dimulai hari ini sebesar 5 juta rupiah selama 8 periode dan bunga per tahunnya yang relevan 15%. Berapakah nilai anuitas di muka nilai sekarang? Penyelesaiannya diketahui A atau anuitas pembayaran per periodenya 5 juta. Dan untuk I atau tingkat bunga per periodenya 15% dibagi 12 ya. Karena apa? Karena itu dihitung tahun. Sehingga ketemunya nilainya 1,25% atau bisa dikatakan 0,01250. Dan untuk N atau periodenya itu 8 bulan. Ditanya anuitas di muka nilai sekarang. Jawab berarti rumusnya PV-DU menggunakan persamaan yang pertama tadi. Kita masukkan atau substitusikan ke persamaan tersebut yang diketahui tadi sehingga ketemu nilai 38.313.600 rupiah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai akan datang anuitas di muka. Jadi, nilai akan datang pada anuitas dapat digunakan untuk mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu dan besarnya tabungan yang harus disetorkan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Ada beberapa rumus dalam nilai akan datang anuitas di muka. Yang pertama, ada rumus untuk mencari nilai akan datang anuitas di muka. Dengan rumus FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N per I dikali A dikali 1 ditambah I. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu untuk mencari cicilan atau angsuran pinjaman dengan rumus A sama dengan FV per 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I dikalikan dengan 1 ditambah I. Untuk rumus yang ketiga yaitu untuk mencari jumlah periode atau waktu simpan atau pinjam dengan rumus N sama dengan negatif log FV dikali I per A ditambah I ditambah dengan 1 per log 1 ditambah I. Untuk rumus yang terakhir yaitu untuk menghitung tingkat bunga. Untuk menghitung tingkat bunga ini sendiri menggunakan rumus FV per A sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I dikali 1 plus I. Dengan keterangannya kalau FV itu adalah future value atau nilai akan datang anuitas di muka. I yaitu suku bunga per periode. Untuk N adalah banyaknya periode dan A adalah bayaran per periode. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi, saya punya contoh soal, hitung nilai akan datang pada akhir tahun kelima dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun 5 kali mulai hari ini jika tingkatan 10% PA diperhitungkan tahunan. Nah, untuk penyelesaiannya jadi diketahui A adalah tabungan awal yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan N sama dengan 5. Kemudian dengan I sama dengan 10% diperhitungkan per tahun, jadi kita per 12, 1 tahun kan 12 bulan, jadi 10% per 12 sama dengan 1,2%, kemudian 1,2 per 100 sama dengan 0,012. Kemudian ditanya adalah FV, kemudian kita masukkan ke rumus FV. Nah, jadi dapat kita temui 5,121417 dikali 1.012.000 menghasilkan 5.182.874.004. Jadi nilai anuitas akan datang sebesar 5.184.874,004.000. Berikutnya yaitu mengenai anuitas ditunda. Anuitas ditunda yaitu suatu anuitas yang tidak memenuhi definisi anuitas biasa atau anuitas due karena pembayaran baru dimulai setelah beberapa periode, misalnya M periode, sehingga disebut anuitas ditunda. Nah, dalam anuitas ditunda ini, periode pertama angsuran adalah bukan satu periode lagi, bukan di akhir periode dan juga tidak di awal periode atau hari ini, tetapi setelah beberapa periode berlalu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan anuitas ditunda. Untuk anuitas ditunda itu terdapat dua macam, yaitu anuitas ditunda nilai sekarang dan anuitas ditunda nilai yang akan datang. Nah, untuk yang pertama yaitu anuitas ditunda nilai sekarang. Nah, anuitas ditunda nilai sekarang merupakan nilai sekarang dari pembayaran atau penerimaan hingga akhir periode. Nah, rumusnya yaitu MAN sama dengan MA dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat 1 dikurangi M dikalikan dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat
negatif N dibagi dengan I, di mana keterangannya yaitu MA merupakan present value atau nilai sekarang di awal periode setelah M periode. Kemudian ada MAN di mana yang artinya yaitu anuitas atau pembayaran per periode yang dilakukan setelah M periode. Kemudian ada I yang merupakan tingkat bunga per periode. Kemudian ada N yaitu jumlah periode. Jadi seperti itu rumusnya untuk anuitas ditunda nilai sekarang. Berikutnya yaitu masih pada anuitas ditunda nilai sekarang. Nah, berdasarkan rumus pada slide sebelumnya yaitu rumus anuitas ditunda nilai sekarang. Nah, dari rumus itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa rumus atau dapat diperoleh beberapa rumus lagi. Yang pertama yaitu untuk menentukan besar pembayaran. Nah, rumusnya yaitu MA sama dengan I dikali MAN dibagikan dengan 1 ditambah I pangkat 1 dikurangi M dikali dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N. Yang kedua yaitu untuk menentukan jumlah periode, yaitu N sama dengan log dari MA dikali 1 ditambah I pangkat 1 dikurangi M dikurangi log dari MA dikali 1 ditambah I pangkat 1 dikurangi M dikurangi 1 dikali MAN dibagi dengan log 1 ditambah I. Yang ketiga yaitu untuk menentukan lama penundaan. Nah, yaitu rumusnya M sama dengan 1 dikurangi log I kali MAN dikurangi log MA dikali 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi dengan log 1 plus I. Nah, jadi dari hanya satu rumus pada anuitas ditunda nilai sekarang pada slide sebelumnya itu dapat diperoleh beberapa rumus lagi untuk menentukan besar pembayaran, menentukan jumlah periode, dan juga untuk menentukan lama penundaan seperti itu. Kemudian yaitu contoh soal untuk anuitas ditunda nilai sekarang, yaitu hitunglah suatu pembayaran setiap bulan sebesar 1 juta rupiah selama 2 tahun yang pembayaran pertama dimulai setelah 4 bulan. Jika tingkat bunga yang diberikan adalah 12%, berapakah nilai sekarang dari seluruh pembayaran tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa MA sebesar 1 juta rupiah. Kemudian N-nya yaitu 2 tahun. Jika dikonversi menjadi bulan yaitu 2 dikali 12 menjadi 24 bulan. Kemudian untuk M-nya yaitu 4 karena pembayaran pertama dimulai setelah 4 bulan. Kemudian I-nya yaitu 12%, dikonversikan menjadi bulanan menjadi 0,01. Kemudian ditanyanya berapa nilai sekarang dari seluruh pembayaran. Berarti yang ditanya yaitu A 24. Jadi MAN. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa MAN itu rumusnya yaitu MA dikali 1 ditambah I pangkat 1 dikurangi M dikalikan dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N dibagikan dengan I. Kemudian kita substitusikan yang sudah diketahui bahwasanya MA itu 1 juta, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 0,01 pangkat 1 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah 0,01 pangkat negatif 24 dibagi dengan 0,01, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 200.618.622,38 rupiah. Jadi nilai sekarang dari pembayaran tersebut adalah 200.618.622,38 rupiah. Selanjutnya yaitu tentang anuitas ditunda nilai akan datang. Untuk merumuskan persamaan anuitas ditunda nilai akan datang, yaitu dengan memisalkan MSN, yaitu nilai pada periode yang akan datang setelah M periode, sama dengan MA 1 plus I pangkat N min M plus 1, 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I, di mana
I yaitu tingkat bunga per periode, sedangkan N jumlah periode, dan MA yaitu anuitas atau pembayaran per periode yang dilakukan setelah M periode. Kemudian contoh soal. Yang pertama, berapakah nilai akan datang dari pembayaran setiap bulan sebesar 10.000 jika pembayaran dimulai setelah 4 bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 18%. Penyelesaian. MA-nya itu 10.000, kemudian N 2 atau N-nya tadi 2 tahun dikali 12 bulan yaitu menjadi 24 bulan, kemudian M-nya 4 bulan, sedangkan I sama dengan 0,18 dari 18% tadi dibagi dengan 12, yaitu menghasilkan 0,015. Kemudian yang ditanya yaitu MS dari 24. Rumusnya kita masukkan, MS-nya yaitu MS 24 sama dengan M-nya tadi 10.000, 1 tetap kita tulis 1 plus I-nya yaitu 0,015 pangkat N-nya 24 min M-nya yaitu bernilai 4 plus 1. Kemudian 1 dikurangi 1 plus I-nya yaitu 0,015, kemudian kita pangkatkan min 24, kemudian kita bagi dengan I-nya yaitu bernilai 0,015 sama dengan 273.827,23. Jadi nilai yang akan datang adalah 273.827,23. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.